Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya pada hari ini? Ya. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, Bapa. Kami ada sebagaimana adanya kami, itu bukan karena hebat kuatnya kami, tapi itu adalah pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada siang hari ini kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami, urapi kami Bapa, mampukan hamba-Mu untuk dalam berbicara. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan yang datang pada kita pada siang hari ini, yaitu terdapat dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-36. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 hingga ayat yang ke-36. Jika sudah menemukannya, katakan amin. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau perikop ketekunan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan ialah berbahagialah setiap orang yang mendengarkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Saya memberikan tema kecil dalam perenungan kita pada siang hari ini, yaitu menyertakan Tuhan dalam setiap persoalan hidup. Teman-teman, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian mengenai serial anime Jepang. Apakah teman-teman mengetahui film ini yang berjudul Naruto Shippuden? Ya, bagi sebagian orang yang begitu menyukai anime Jepang pasti tidak asing mengenal judul Naruto, yaitu Naruto Shippuden, apalagi dengan tokoh sosok Naruto Uzumaki. Mungkin ada teman-teman di sini yang menggemari bahkan sangat mengidolakan sosok ini. Saya sendiri juga sangat mengidolakan sosok ini. Naruto merupakan seorang anak yang lahir dari seorang ayah yang bernama Minato dan ibunya yang bernama Kushina. Kedua orang tuanya meninggal ketika ia dilahirkan. Pada saat itu mungkin kita berpikir bahwa itu suatu bencana yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Meskipun kita tahu bahwa dia masih kecil dan kita dapat membayangkan dia dapat bertumbuh, berkembang tanpa kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ia sering dikucilkan, bahkan tidak dianggap oleh orang-orang sekitar. Maka dari itu dia sering bertingkah nakal, sehingga dia ingin mendapat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Dia memiliki tujuan, yaitu menjadi petinggi desa, yaitu disebut dan dikenal sebagai Hokage. Suatu ketika dia berhasil menjadi seorang Hokage, namun banyak usaha bahkan perjuangan yang ia lakukan. Ia berusaha mati-matian, pantang menyerah dan bersabar. Kita kembali lagi pada perenungan kita pada saat ini. Ada beberapa hal saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat apa yang menjadi poin penting dalam pembacaan ini. Yang pertama ialah berusaha. Kata berusaha ini berasal dari kata usaha. Usaha itu sendiri merupakan kegiatan dengan menggerakkan tangan, tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan kata berusaha itu sendiri ialah bekerja giat untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ialah bersabar. Bersabar adalah bersikap tenang baik dalam pikiran dan perkataan.
Dalam ilustrasi tadi dapat kita ambil contoh bahkan motivasi di dalam kehidupan kita sebagai orang muda Kristen. Hendaklah kita menjadi seorang yang tetap berusaha dan jangan berputus asa ketika kita ingin mencapai suatu tujuan di dalam kehidupan kita. Janganlah pernah kita mengatakan bahwa kita tidak bisa. Bagaimana kita sendiri mengatakan bahwa kita tidak bisa, bahwa kita sendiri belum mencoba hal tersebut. Yang kedua ialah bersabar. Dalam mencapai suatu tujuan di dalam kehidupan kita, yang tidak kalah penting ialah bersabar. Tidak ada hasil atau proses yang kita lakukan, bahkan usaha yang kita lakukan, tidak ada hasil yang terjadi secara instan. Pasti ada proses-proses, bahkan tahapan-tahapan yang kita alami. Tidak lupa juga kita harus menyertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan, setiap permasalahan dengan berdoa dan berserah hanya padanya. Sebagai refleksi dalam perenungan kita pada siang hari ini, hendaklah kita menjadi seorang muda-muda Kristen yang selalu menyertakan Tuhan dalam setiap pergumulan, persoalan, bahkan permasalahan hidup kita. Hendaklah kita berusaha, jangan mudah menyerah dan pantang putus asa ketika ingin mencapai suatu tujuan tersebut. Dan yang tidak kalah penting ialah bersabar, sebab segala usaha, bahkan tindakan yang telah kita lakukan, kita akan membuahkan hasil di masa yang akan datang. Tentunya juga kita menyertakan Tuhan dan berserah pada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Amin. Untuk perenungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Pada saat ini kami sudah didengarkan oleh kebenaran firman-Mu, biar firman ini dapat tertanam, bahkan dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.